Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Albertina Rimal Simole, NPM 12142001200006. Kelas A. Saya akan menjelaskan tentang konsep anatomi dan fisiologi sistem respirasi dan endokrin beserta nama dan fungsinya. Yang ini sistem endokrin dan sistem respirasi. Termasuk sistem respirasi yang terdiri dari rongga hidung. Fungsinya menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara, melekatkan kotoran pada rumput hidung, mengatur suhu udara pernapasan dan mengendali adanya debu. Yang berikutnya rongga mulut. Fungsinya makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain, kemudian dicerna dan diserap ke usus. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang berikutnya faring. Fungsinya menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Yang berikutnya laring. Fungsinya menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Yang berikut trakea. Fungsinya menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang berikut paru-paru. Fungsinya menukarnya oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Berikutnya bronkus. Fungsi bronkus, di mana bronkus melakukan menghangatkan dan menghasilkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Yang berikut bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai media yang menghubungkan oksigen yang kita hirup agar mencapai paru-paru. Yang berikutnya, yang terakhir, alveolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus kemudian menyerap oksigen dari udara yang oleh bronkiolus dan mengalirkan ke dalam darah di bawah. Kita lanjut ke kedua, sistem endokrin yang terdiri dari kelenjar hipofisis. Fungsinya adalah mendapatkan rangsangan dari hipotamus. Kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi. Kemudian kelenjar pineal. Fungsinya adalah menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan katup dari mengatur irama tidur alami. Berikutnya kelenjar tiroid. Fungsinya untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur mekanisme pada tubuh. Yang berikutnya kelenjar paratiroid. Fungsinya mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Berikutnya kelenjar timus. Fungsinya memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Berikutnya kelenjar adrenal. Fungsinya untuk mengatur respons stres melalui sintesis katriolin. Kemudian kelenjar pankreas. Fungsinya terletak pada kelenjar kiri atas abdomen atau perut
dan bagian kapas atau kepalanya menempel pada organ duosklerot. Yang terakhir, kelenjar gonad. Fungsinya adalah memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Demikian